Ustaz, bagaimana hukum suatu daerah, misalkan Aceh, ketika suatu Aceh itu sudah memberlakukan undang-undang konon yang katanya diambil dari Quran, tapi hanya dijadikan sebagai peraturan daerah, peraturan pemerintah daerah. Apakah daerah tersebut sudah menjadi daulah Islam? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hukum Allah disebut hukum Allah kalau pijakannya sumbernya dari Al-Quran atau Sunnah, baik hukumnya itu atau rujukannya itu. Dalam arti ketika hukum Allah ini tidak boleh disodorkan kepada pihak tertentu untuk minta persetujuan. Nanti hukum Allah, ya Allah adalah yang tertinggi, tidak boleh diusulkan atau diajukan kepada lembaga tertentu atau dewan tertentu untuk minta pengesahan mereka. Nah, kalau lewat pengesahan mereka itu bukan hukum Allah, walaupun gambarannya seperti hukum Islam. Saya kasih contoh. Ada zaman Ibnu Katsir yang namanya Yasik. Yasik itu adalah hukum yang dibuat oleh Genghis Khan. Orang-orang Tatar ketika menghancurkan Baghdad, itu sebagian mereka setelah kalah perang di Ain Jalut masuk Islam, dan secara dinasti para penguasanya masuk Islam secara zahir, mereka syahadat, salat dan yang lainnya, tapi mereka tidak memberlakukan hukum Allah, tapi memberlakukan hukum yang dibuat oleh pimpinan mereka, Genghis Khan, Raja Mongol. Yasik ini disebutkan oleh Ibnu Katsir adalah kitab undang-undang hukum pidana yang dibuat oleh Genghis Khan, yang diambil sebagiannya dari Islam, sebagiannya daripada Yahudi, sebagiannya dari Nasrani, sebagiannya dari ahlu bid'ah, sebagiannya dari buah pikiran dia sendiri, dibukukan menjadi kitab undang-undang hukum pidana. Itu disebut Yasik. Ya. Ulama mengatakan barang siapa merujuk kepada Yasik ini, maka kafir dengan ijma kaum muslimin. Ketika hukum yang selaras dengan Islam, di antara yang selaras dengan Islam, siapa yang membunuh dibunuh dalam hukum Yasik ini. Ini ketika orang mengamal hakim itu kan memutuskan dengan hukum ini, walaupun seperti hukum Islam, tidak disebut menegakkan hukum Islam, tapi disebut menegakkan hukum Yasik. Kenapa? Karena hukum ini memiliki kekuatan hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukumnya gitu kan. Kalau zaman sekarang polisinya gitu kan, dia merujuknya ke atas dasar ini keputusan undang-undang ini gitu kan. Seperti di kita umpamanya kan hukum bermacam-macam kan, ada kitab undang-undang hukum pidana yang dari Belanda, sisa-sisa Belanda. Ada hukum yang dipakai oleh PA, Pengadilan Agama. Walaupun hukum berkaitan dengan nikah dan talak, ini sebenarnya hukum ini bukan hukum Islam, karena bukan muncul dari ketundukan kepada hukum Islam. Ini kan hukum buatan TAP MPR tahun 70-an yang disahkan oleh MPR. Cuma ngambil rancangannya atau istilahnya asalnya dari Islam. Kan yang penting bagi undang-undang dasar yang ada, setiap undang-undang yang digulirkan oleh setiap undang-undang akan menjadi sah, menjadi hukum kalau bisa diajukan sebagai undang-undang dengan syarat apa? Pertama, punya rujukan dari undang-undang dasar. Itu pertama. Kedua, melalui proses pengesahan itu. Hukum apapun kalau tidak punya rujukan dari undang-undang dasar tidak bisa diajukan. Umpamanya sekarang orang mau mengajukan undang-undang tentang wajibnya jilbab itu kan. Ketika mengajukan rancangannya harus mengambil pijakan dalam undang-undang dulu. Umpamanya dikarenakan dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan untuk melaksanakan sedang keyakinan masing-masing. Ini pijakannya gitu kan. Terus sekarang ngambil ini ya. Sedangkan dalam ajaran Islam wanita muslimah wajib pakai jilbab. Maka kami mengajukan kan gitu. Jadi harus ada pijakan dulu.
Tapi kalau yang tidak punya pijakan atau bahkan bertentangan tidak mungkin bisa diajukan. Umpamanya hukum orang murtad itu kan. Orang murtad kan dibunuh dalam Islam. Ini tidak mungkin diterima. Kenapa? Karena bertentangan dengan pasal tentang HAM gitu kan, tentang keagama. Jadi pertama harus punya rujukan. Nah, hukum yang dibuat dalam perda-perda Aceh itu kan dalam undang-undang dasar kan disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah itu kan. Jadi DPRD itu bisa mengajukan rancangan undang-undang, tapi syaratnya juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Makanya ada nggak dalam hukum pezina yang muhson yang di Aceh itu kan, orang yang zina muhson dirajam, ada nggak? Nggak akan ada. Orang yang murtad nggak ada kan? Cuma cambuk aja, cambuknya juga main-main. Kenapa? Karena disebutkan nggak cambuknya di sana orang yang zina 100 cambukan enggak kan? Jadi sebenarnya itu adalah bukan hukum Islam gitu kan. Jadi pertama ketika sumber hukumnya yang menggulirkannya bukan dari Al-Quran, tapi lewat pengesahan lembaga yang diakui dalam sistem demokrasi sebagai lembaga yang berhak mengajukan menggulirkan hukum. Kalau dalam kaitan otonomi daerah ya DPRD yang disahkan oleh pemerintah daerah itu kan. Kalau pusat ya undang-undang yang nanti dibuat oleh DPR itu kan, nanti disahkannya oleh presiden kan gitu kan, mesti itu kan. Jadi intinya harus punya pijakan itu kan. Nah sedangkan kalau tidak punya pijakan ya tidak diakui sebagai hukum. Kalau punya pijakan digulirkan sebagai hukum. Ketundukannya sekarang ketika polisi menangkap orang yang zina itu, ketika mencabuk, apakah dikarenakan dia melanggar hukum Quran ketika pasal penyidikannya kan enggak, karena melanggar perpu itu kan, peraturan daerah. Jadi bukan ketundukannya bukan kepada Al-Quran pelaksana hukumnya itu, tapi kepada undang-undang ini. Jadi itu. Jadi yang di Aceh itu bukan hukum Islam, tapi sebagian hukum yang menyerupai hukum Islam, tapi bukan atas dasar ketundukan kepada Islam. Seperti gini, orang Nasrani ketika dia jujur itu umpamanya dalam muamalah, apa dia disebut melaksanakan ajaran Islam atau tidak? Enggak. Tapi mungkin dalam ajaran mereka ada yang mengajarkan jujur itu kan. Nah, ketika dia melaksanakan kejujuran itu bukan atas dasar ketundukan kepada Islam, tapi karena ajaran mereka mengajarkan jujur. Jadi beda ketundukan. Sedangkan Islam itu apa? Wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya, menghadapkan wajahnya sepenuhnya kepada Allah. Jadi Islamul wajhi, lillah, menyerahkan wajah sepenuhnya kepada Allah. Jadi berserah diri. Jadi yang disebut kanun yang di sana bukan hukum Islam. Makanya kan ada sebagian ikhwan yang nulis tentang membongkar kepalsuan syariat Islam di Aceh.
فسبح باسم ربك العظيم